biar setiap kami membuka hati dan pikiran kami, dan kami membiarkan Tuhan berbicara apapun atas hidup kami. So hari ini kami berdoa, Tuhan, ini hati kami, ini hidup kami, ini pikiran kami, berbicara bebas atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Dan setiap orang yang siap mendengar firman bersama katakan amin, amin, amin. Boleh tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan sekali lagi. Amin. Selamat pagi Sekolah Pelita Bangsa. Selamat pagi. Good. Coba lihat kanan kirinya. Coba dipuji yang tulus kanan kirinya. Kamu ganteng pagi hari ini. Kamu cantik pagi hari ini. Itu boleh. Oke, because it's Christmas, oke. It's Christmas. Jadi selamat pagi, selamat Natal. Dan pagi hari ini sebelum firman dibagikan, saya mau mengucapkan terima kasih buat Bapak Yofi, Bapak Dr. Andes Yofi Manduapesi dan Ibu Else Manduapesi. Selamat pagi Bapak, Ibu. Terima kasih pagi hari ini saya diizinkan untuk berbicara di tempat ini. Ngomong-ngomong saya alumni Pak Bu, saya alumni SMA Pelita Bangsa tahun 2011. Jadi it's good to feel to be back. Saya tahu bahwa ini rasanya kayak rumah. Terima kasih. Lalu salam hormat saya juga untuk Ibu Sinta. Salam hormat saya untuk Pak Anies, Pak Andi, Bu Heni. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Ternyata nggak sia-sia diajar ya. Nggak bikin malu juga ya akhirnya. Jadi hari ini selamat pagi juga buat semua jajaran pengajar Sekolah Pelita Bangsa. Perkenalkan, nama saya William. Tadi saya bilang saya alumni dari tempat ini. Saya lulus tahun 2011. Tolong jangan panggil saya Om, tapi tetap panggil Koko aja. Karena saya merasa masih muda, dan hari ini saya pastor di gereja El Shaddai Community Church. Jadi senang bisa kembali ke tempat ini, dan kehormatan buat saya buat pagi hari ini bisa menyampaikan pesan Natal. Hari ini tenang, pesannya nggak akan lama-lama, hanya sekitar 2 jam. Nggak bercanda paling 20 sampai 25 menit. Ini akan singkat, tapi saya berdoa biar pesan Tuhan pagi hari ini itu membuat Yesus benar-benar hadir di tempat ini, amin. Dan waktu kemarin Pak Anies menghubungi saya, beliau sampaikan satu ayat. Itu ada di Matius 1 ayat 21 sampai 24. Jadi boleh kita buka sama-sama di Matius 1 ayat 21 sampai 24. Amin. Boleh ditampilkan slide-nya, ada Matius 1 ayat 21 sampai 24. Oke. Dan yang wanita boleh baca 21 dan 22. Yang pria baca 23 dan 24. Boleh ya? Boleh ya? Yang wanita baca 21 dan 22, yang pria baca 23 dan 24. Boleh? Kalau boleh kita akan baca di hitungan ketiga, dimulai dari yang wanita. 1, 2, 3. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Yang pria 1, 2, 3. Ya percaya bilang amin. Nah, selama ribuan tahun Natal dirayakan, ada ribuan pesan Natal yang disampaikan. Betul? Yang lucu kayak gini, ribuan pesan Natal itu, of course karena kelahiran Yesus. Tapi peristiwa kelahiran Yesus di dunia itu bisa terjadi karena ada satu keluarga yang memutuskan untuk taat dan berfungsi seperti seharusnya.
tema Natal kita tahun ini adalah Yesus datang untuk apa? Untuk menyelamatkan keluarga, betul nggak? Tapi gimana Yesus bisa datang dan menyelamatkan keluarga? Apa artinya Yesus datang dan menyelamatkan keluarga? Artinya gini, Yesus datang untuk membuat setiap orang di dalam keluarga itu berfungsi dengan baik, betul? Karena gini, kalau hari itu keluarga Yesus nggak berfungsi dengan baik, peristiwa kelahiran Yesus pasti jadi peristiwa bukan yang menginspirasi, tapi justru peristiwa ini akan jadi peristiwa di mana ini akan jadi peristiwa yang horor, yang menyeramkan, benar. Kalau hari itu Yusuf nggak mengambil tanggung jawab, kalau hari itu Maria nggak mengambil tanggung jawab atas Yesus, kebayang nggak? Peristiwa kelahiran Yesus akan sangat menyeramkan. Jadi hari ini, di Natal kali ini, kita akan sama-sama belajar bagaimana waktu kita berfungsi dengan baik dalam keluarganya kita, waktu kita berfungsi dengan baik dalam perannya kita, Yesus akan hadir di tengah-tengah kita. Bahkan dia bukan cuma hadir, dia akan membuat sebuah kejadian yang menjadi indah di depan sana. Amin. Amin. Dan ini, dan waktu kita berfungsi dengan baik, waktu kita taat dengan apa yang Tuhan bilang, kita akan melihat bahwa kehadiran Yesus itu akan memulihkan sesuatu di tengah kita. Amin. Amin. Jadi hari ini kita akan belajar, di Natal kali ini kita akan belajar bagaimana caranya agar Tuhan bisa hadir di tengah-tengah keluarganya kita, di tengah-tengah keluarga jasmani kita, di tengah-tengah keluarga rohani kita, bahkan Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga sekolah pelita bangsa. Amin. Yang pertama kita akan belajar, we need to have Joseph mind. Kita perlu mencontoh mindsetnya Yusuf. Kita akan sama-sama lihat di Matius 1 ayat 19. Matius 1 ayat 19. Boleh dikasih lihat? Aku bacain ya. Kita belajar bahasa Inggris sedikit bisa ya. Oke? Dibilang ini, her fiancé Joseph was righteous man, full of integrity. He didn't want to disgrace her, but when he learned of her pregnancy, he secretly planned to break the engagement. Kalau kita lihat, kenapa aku bilang bahwa Yusuf itu adalah pribadi yang berfungsi dengan baik sebagai bapak. Dia adalah pribadi yang berfungsi dengan baik sebagai seorang kepala. Nah, kita lihat di ayat yang dibilang apa? Kita itu perlu mencontoh Yusuf. Kenapa? Karena Yusuf dibilang apa? He is the righteous man, full of integrity, and he didn't want to disgrace Mary. Dia itu nggak mau mempermalukan Maria. Jadi hari ini kita belajar dari Yusuf. Kita perlu jadi pribadi yang seperti apa? Jadi pribadi yang baik dan benar. Bilang kanan kirinya, baik dan benar. Karena ternyata kayak gini, waktu kita jadi pribadi yang hanya memiliki satu kualitas, hanya memiliki salah satu dari kualitas ini, antara baik saja atau benar saja, kemungkinan besar hidup kita akan apa? Akan nyusahin Tuhan untuk memakai hidup kita. Ya, oke, waktu kita hanya jadi orang baik saja atau jadi orang benar saja, kita akan jadi pribadi apa? Yang nyusahin Tuhan buat memakai hidupnya kita. Kenapa Koil? Karena gini, karena kalau kita hanya jadi orang benar saja, kita tahu banyak hal yang benar, kita tahu firman Tuhan, kita tahu hukum yang benar, kita tahu peraturan yang benar, tapi hati kita nggak baik. Akhirnya kita akan berubah dari pribadi yang legalis. Betul? Dan kebayang nggak? Hari itu, kalau Yusuf jadi pribadi yang legalis, dia hanya mau melakukan yang benar,
tapi dia nggak baik. Hari itu Maria mati di Raja Galuh. Benar nggak? Karena menurut peraturan wanita yang hari itu ketahuan hamil di luar nikah akan dihakimi sampai mati. Kebayang? Jadi kalau hari ini kalau kita hanya mau melakukan yang benar saja tanpa melibatkan hati kita menjadi baik, gini, orang itu nggak akan mau berurusan sama kita. Kenapa? Karena ribet berurusan sama kita. Nanti kita kerjanya apa? Menyusahkan orang lain. Karena kita cuma tahu yang benar, tapi kita nggak punya hati yang baik. Tapi kita juga nggak bisa baik doang tapi nggak benar. Kenapa? Karena kalau kita jadi orang yang baik tapi nggak benar, kita akan jadi pribadi yang selalu kompromi sama hal-hal yang harusnya nggak dikompromikan. Kenapa? Karena kita baik doang tapi kita nggak benar, kita nggak mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan. Akhirnya apa? Baik sih, tapi apa? Tapi bikin dosa terus. Baik sih, tapi melanggar peraturan terus. Itulah yang terjadi kalau kita baik tapi nggak benar. Jadi hari ini mari jadi orang baik yang benar, tapi mari menjadi orang benar yang apa? Yang baik. Karena it's good to be right, but it's right to be good. Oke, karena baik untuk jadi benar, tapi itu benar juga untuk jadi baik. Jadi kita nggak bisa jadi salah satu. Sekali lagi, poin saya adalah have Joseph mind. Mari memiliki pikirannya Yusuf. Jadi pribadi yang benar secara pikiran, tapi baik secara hati. Amin. Dan yang kedua adalah let's have Mary heart. Mari memiliki hatinya Maria. Tahu nggak teman-teman bahwa di Matius 1 ayat 23 kita sama-sama baca ya. Matius 1 ayat 23 kita baca bareng-bareng di hitungan ketiga. 1, 2, 3. Amin. Nah, kebayang nggak kalau hari ini mungkin udah jadi pertanyaan dari Natal ke Natal, oke? Kebayang nggak jadi Maria? Kebayang setiap kali kita merayakan Natal, kita itu lagi merayakan perjuangannya seorang Maria. Oke? Kebayang nggak hari itu Maria hamil di luar nikah? Kebayang saat itu Maria hamil di luar nikah. Zaman sekarang aja untuk kita di zaman kita nih, kalau ada orang hamil di luar nikah, astaga naga, gitu kan, bener. Apalagi ini Maria udah dia hamil di luar nikah. Terus waktu dia diminta pertanggungjawaban, dia akan bilang gini, iya soal ini karya Roh Kudus Kristen. Kebayang gak? Pusingnya jadi Maria ini. Tapi kebayang hari itu Maria pasti punya kesadaran bahwa kalau dia berkasus di hari itu tantangannya adalah dia bisa mati dilemparin batu. Tapi kalau kita lihat gini, hari itu waktu malaikat datang ke Maria, waktu malaikat bilang bahwa engkau akan mengandung seorang anak, gini, yang hebat, dia nggak sekedar memberikan reaksi, tapi Maria hari itu memberikan diri untuk punya respon yang benar. Nah, kita lihat gimana responnya Maria di Lukas 1 ayat 38. Oke, Lukas 1 ayat 38. Boleh kita baca bareng-bareng, ini di firman Allah yang hidup, terjemahan firman Allah yang hidup. Di hitungan ketiga, 1, 2, 3.
Oke, kebayang nggak hari itu di tengah-tengah kebingungannya dia sebagai seorang wanita, dia bisa bilang apa? Saya hamba Tuhan. Menurut aku gak gampang menjadi Maria hari ini, tapi statement ini membuktikan apa? Mary is strong and smart, yet simple at heart. Boleh di next slide-nya. Maria itu smart and he is strong. Kenapa? Karena dia bisa loh di tengah-tengah kejadian yang absurd menurut pikiran manusia, dia bisa merespon dengan apa? Saya ini hamba Tuhan. Kebayang gak? Waktu challenge datang, waktu hal yang sulit datang dalam hidup kita, seringkali kita bukan bilang saya ini hamba Tuhan, kita malah mempertanyakan Tuhan, benar gak? Mana Tuhan biasanya? Tapi kita tahu bahwa Maria ini punya background keluarga yang mumpuni. Benar gak? Kalau misalnya kita lihat di banyak literatur, kita tahu bahwa Yohakim dan Anne itu adalah orang tuanya Maria. Dia tinggal di sebuah kota yang besar yang namanya Sempolis. Dan hanya orang-orang yang terpelajar yang bisa tinggal di kota itu. Tapi, dan ini membuktikan bahwa Maria ini adalah seorang yang apa? Yang smart. Maria itu tahu, dia itu mengerti hukum bermasyarakat hari itu. Jadi artinya, waktu dia menerima pesan dari malaikat untuk dia mengandung seorang bayi yang namanya Yesus, Maria itu tahu jelas konsekuensinya. Dia tahu bahwa konsekuensi terburuknya adalah mati apa? Dirajam batu hari itu. Tapi gini, tapi dia belajar untuk merendahkan hatinya. Makanya dia bisa bilang apa? Saya hamba Tuhan. Biarlah terjadi seperti yang kau katakan. Maria itu jadi contoh bahwa kita bisa jadi pribadi yang kuat dan pintar, tapi tetap rendah hati. Amin. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita pintar, kita harus tinggi hati. Enggak. Justru karena kalau kita kuat dan pintar, kita harus rendah hati. Karena sama kayak di poin sebelumnya, kalau kita hanya memilih menjadi kuat dan pintar tanpa rendah hati, kita lagi apa? Menyusahkan Tuhan buat memakai dunia kita. Sekali lagi, mempertanyakan segala sesuatu itu nggak salah, oke? Tapi kalau kita lihat Maria itu bahkan mempertanyakan. Waktu malaikat turun ke dunia, bilang ke dia bahwa Maria akan mengandung seorang anak yang nanti akan menebus dosa dunia. Kira-kira Maria mempertanyakan malaikatnya nggak? Mempertanyakan. Dia bilang apa? Aku ini masih perawan, bagaimana itu bisa terjadi. Jadi sekali lagi, aku mau bilang gini, nggak ada yang salah mempertanyakan sesuatu. Tapi kalau kita hanya bergerak, kalau segala sesuatu masuk di akalnya kita akan sulit melihat mujizat Tuhan yang di luar akalnya kita. Betul? Jadi hari ini nggak ada yang salah dengan bertanya sama Tuhan, nggak ada yang salah dengan mempertanyakan rencananya Tuhan, nggak ada yang salah dengan itu. Tapi ada yang salah kalau kita hanya mau melangkah. Kalau kita punya jawabannya, seringkali Tuhan punya jawaban di atas pikiran kita. Benar nggak? Kalau hari itu Maria hanya mempertanyakan apa yang jadi rencananya Tuhan, Yesus nggak akan jadi lahir di dunia. Kayaknya mamanya bukan Maria gitu. Kenapa? Karena dia hanya mempertanyakan. Jadi kita hari ini, saya mau bilang ini, mari tetap upgrade diri kita untuk menjadi kuat, untuk menjadi berhikmat. Tapi mari rendahkan hati kita supaya Tuhan bisa bawa promosi ke dalam dunia kita. Let's be sharp in mind, but be simple in trust.
Oke, let's be sharp in mind. Mari menjadi pintar, mari menjadi kuat. Tapi at the same time, let's be simple in trust. Mari menjadi simple waktu kita bisa percaya sama Tuhan. Mari menjadi simple dalam imannya kita. Amin. Dan saya yakin setiap keluarga yang sehat itu memiliki kepala dan memiliki hati di dalam setiap keluarganya. Jadi ajakan Natal hari ini, oke? Saya mau mengajak setiap pria untuk belajar mempercayai hati. Karena kan kalau pria pemikiran banget bener. Nah saya mau ajak kepala kita yang menjadi pemimpin, kita yang menjadi kepala. Mari belajar untuk percaya kepada hati. Pada orang-orang yang bekerja sama dengan kita, kepada orang-orang yang hari ini mengikuti arahan kita. Tapi sehari ini saya mau bicara kepada setiap hati. Hati harus belajar untuk mengerti kepala. Kalau hari ini kita mau Yesus datang ke dalam keluarganya kita. Kalau kita mau Yesus datang di tengah-tengah keluarga jasmani, keluarga rohani, bahkan kalau kita mau Yesus datang di tengah-tengah keluarga kita bangsa. Mari memiliki pikirannya Yusuf, tapi mari memiliki hatinya Maria. Kenapa? Karena waktu hatinya Maria bertemu dengan pikirannya Yusuf, maka akan terjadi apa? Akan terjadi kesepakatan. Oke, dan Alkitab bilang apa? The place of agreement is the place of power. Di mana ada kesepakatan, di sana ada kuasa. Jadi hari ini saya percaya waktu kita belajar untuk menjadi sepakat, waktu kita punya pikirannya Yusuf tapi hatinya Maria, dan kita bersepakat, Yesus akan hadir di tengah-tengah kita. Kenapa? Karena Matius 18 ayat 20 bilang apa? Sebab di mana apa? 2 atau 3 orang berkumpul dalam siapa? Dalam namaku. Di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Makanya judul sermonnya hari ini adalah In Their Midst. Karena kita percaya kita lagi mau mengundang Yesus ada di tengah-tengahnya kita. Dan apa sih? Emang untungnya kalau Yesus hadir di tengah-tengah kita. Gini, kalau Yesus hadir di tengah-tengah kita, artinya kesembuhannya ada di tengah-tengah kita. Betul? Kalau Yesus hadir di tengah-tengah kita, artinya berkatnya ada di tengah-tengah kita. Kalau Yesus hadir di tengah-tengah kita, artinya breakthrough-nya ada di tengah-tengah kita. Tapi sekali lagi saya mau recap semua firman hari ini. Mari memiliki pikirannya Yusuf, tapi mari memiliki hatinya Maria. Supaya apa? Supaya kita bisa bersepakat dan membiarkan Yesus bekerja di tengah-tengah kita. Amin. Message Natalnya selesai hari ini, tapi saya mau mengundang buat setiap kita. Setelah ini mari kita berdoa sebentar. Saya mau berdoa buat setiap orang yang hari ini sedang bergumul dengan pikirannya. Setiap kepala tertutup, setiap mata tertutup. Saya mau berdoa buat orang pertama. Kalau kamu adalah orang yang selama ini bergumul dengan pikiran, kau pribadi yang pintar, kau tahu apa yang benar, tapi selama ini nggak pernah memutuskan untuk jadi pribadi yang baik. Atau kau bergumul untuk menjadi pribadi yang baik. Kalau itu kau hari ini mau nggak membiarkan Yesus menguasai pikiran, biar pikiranmu penuh dengan terang dan hatimu penuh dengan kebaikan. Dan kalau itu kau selama ini kamu bergumul, Bapak Ibu Saudara bergumul untuk menjadi benar dan baik. Hamba berdoa hari ini buat setiap orang yang menaruhkan tangannya di dada. Boleh gak taruhkan tanganmu di dada kalau itu kau? Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Hamba berdoa buat setiap orang yang menaruhkan tangannya di dada, yang bergumul dengan pikirannya. Hari ini hamba berdoa mengutus Roh Kudus untuk datang ke pikiran mereka dan menguasai hati dan pikiranmu. Hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus, biar kami mengambil keputusan untuk kami memiliki pikirannya Yusuf, untuk kami tahu yang benar, tapi tetap memiliki hati yang baik. Jadi hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus,
Biar kau mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam pikiranmu dan mengubah sesuatu di sana. Dalam nama Yesus. Dan yang kedua, saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang bergumul dengan hati. Engkau tahu bahwa kau pribadi yang kuat. Tapi mungkin hari ini pikiranmu gak simple, you're not simple in trust. Ada banyak hal yang mungkin Tuhan mau kerjakan lewat hidupmu. Ada banyak mujizat yang mungkin Tuhan mau buat dalam hidupmu. Tapi sulit untuk kamu percaya dengan caranya Tuhan. Dan kalau itu kamu bergumul dengan imanmu, kamu bergumul dengan rasa percaya. Dan hari ini ada panggilan untuk kamu menjadi simple in trust, simple in faith. Dan kalau itu kamu boleh gak orang yang tadi boleh turunin tangannya, tapi orang yang baru yang bergumul dengan hatinya boleh gak taruh tangan kananmu di dada sekali lagi. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Yuk kita berdoa untuk orang kedua. Hamba berdoa, hamba mengangkat tangan hamba untuk orang yang kedua. Kami bukan gak percaya Tuhan, tapi seringkali kami tahu bahwa caranya Tuhan itu ada di atas cara-caranya kami. Jadi hari ini kami mau memilih untuk percaya lebih dari keadaan yang ada, lebih dari kondisi yang ada. Kami tahu Tuhan bisa pakai kami dengan cara apa. Dan hari ini hamba berdoa buat setiap tangan yang diletakkan di dada. Hamba berdoa biar ada iman yang bangkit. Hamba berdoa biar ada kekuatan yang bangkit. Hamba berdoa biar ada hati yang simple untuk percaya bahwa Yesus bisa mengerjakan hal yang besar atas mereka. Jadi hari ini hamba berdoa biar Roh Kudus turun, Roh Kudus turun, Roh Kudus turun. Biar setiap mereka bisa menjadi percaya bahwa Yesus bekerja atas mereka dalam nama Yesus. Saya mengundang untuk Bapak Ibu, mari bangkit berdiri.